Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asifah Yumna Rahman dengan NIM 280-760-30 dari kelas Pendidikan Kimia 3B akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di sini yang pertama ada surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafid lahuma janahas suli minar rahmati wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Kemudian di sini juga ada tafsir dari Jalalain, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, artinya berlaku sopanlah kamu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dengan sikap yang lemah lembutmu. Kemudian ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihiku sewaktu mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 24 ini adalah salah satu sumber ide dan juga gagasan pendidikan yang penting bagi keluarga muslim. Ayat ini juga merupakan dasar untuk mendidik anak agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua mereka, sehingga implikasi yang diharapkan adalah sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Kemudian di sini ada nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan pendidikan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata yang baik kepada kedua orang tua mereka, serta mendoakan keduanya. Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 dikaitkan dengan konteks kekinian sebagai kontrol atas kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai material, sehingga manusia terlampau hanya mengejar materi saja tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Kemudian Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana memperlakukan orang tua meskipun mereka sudah berusia senja. Kemudian selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian ada tafsir dari Jalalain, dan di antara mereka ada pula yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, artinya nikmat, kemudian di akhirat kebaikan, yakni surga, dan berilah kami kami dari siksa neraka, yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang yang musyrik dan juga keadaan orang-orang yang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan, yakni ada dunia dan juga akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dan juga firman-Nya. Kemudian di sini nilai-nilai pendidikan dalam ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam, yaitu prinsip pembinaan, di mana umat manusia itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keselarasan dan juga keseimbangan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat, sebagaimana realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan juga bertakwa, senantiasa memanjatkan doa sehari-harinya. Selanjutnya ada surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana
lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga dijelaskan bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Kemudian tafsir dari Qurasyihab adalah, dalam waktu dekat kami akan menunjukkan kepada mereka bukti-bukti yang telah memberikanmu, baik melalui benda-benda yang ada di belahan langit dan juga bumi, maupun yang ada di dalam diri mereka, agar tampak mereka bahwa yang kamu bawa itu adalah satu-satunya kebenaran. Apakah hal itu justru ingkari juga? Dan tidak cukup bahwa Tuhanmu Maha tahu segalanya sesuatu. Kemudian di sini ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah, dalam ayat tersebut terkandung 3 isi kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Nah, rumusan isi dari kurikulum yang berkaitan dengan ketuhanan yaitu mengenai zat, sifat, perbuatannya, dan juga relasinya terhadap manusia dan alam semesta. Kemudian yang kedua ada isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan juga makhluk yang berakal. Kemudian yang ketiga, di sini ada isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamanatkan dan juga dikepentingan untuk manusia. Kemudian yang keempat, di sini ada surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, di sini akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu telah kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian di sini juga ada tafsir dari Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk menghadapi hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini nilai-nilai pendidikan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 adalah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan penggagas pembentukan akhlak ilmiah yang islami, sehingga sekaligus sebagai pedoman dalam penggunaan akal secara optimal. Begitupun dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dapat disusun suatu kriteria Islam, nilai edukatif Islami. Adapun di sini ada nilai meliputi nilai etika, estetika, dan logika yang bersifat positif, mempengaruhi dalam mengembangkan kualitas pendidikan, evaluasi pendidikan Islam. Kemudian di sini juga berfungsi sebagai membahas fakta empirik terhadap permasalahan pendidikan melalui pemikiran filosofis mengenai dasar teori evaluasi pendidikan Islam. Kemudian Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini memiliki ruang lingkup yang memiliki pemikiran secara mendalam, sistematis, radikalogis, dan juga universal untuk segala hakikat. Sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pada evaluasi dalam pendidikan Islam. Kemudian di sini juga memiliki tujuan berupa landasan dalam pengarahan, melakukan kritik dan juga koreksi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pendidikan Islam. Di sini juga memiliki fungsi yang lebih mengarah
bagaimana membimbing dan juga untuk memberikan dasar pemikiran yang komprehensif, sistematik, logistik, mendalam, universal, radikal, rasional dalam pendidikan Al-Quran, dalam pendidikan Islam. Kemudian Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 ini sebagai alas pijakan atau teori dasar evaluasi Islam pendidikan. Sedangkan tujuan dasar yang dicapai adalah meletakkan pemikiran sistem pendidikan yang berdimensi insya menjadi manusia yang efektif serta mengarahkan manusia pada hakikat kejadian dan juga menjadikannya manusia yang lebih paripurna atau insan kamil. Kemudian yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini dan jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian ada tafsir dari Quraisy Shihab. Setelah menciptakan Adam, lalu mengajarkannya nama dan juga karakteristik agar ia dapat hidup dan juga mengambil manfaat dari alam. Allah memberikan benda-benda itu kepada para malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama dan juga karakteristik dari benda ini jika kalian tahu bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan dan tidak ada yang lebih tidak dari ibadah kalian itu benar. Firman Allah kepada malaikat. Kemudian nilai-nilai pendidikan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 juga sebagai dasar untuk rujukan terhadap proses pendidikan pengajuan. Hal ini tercermin dalam firman-Nya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Firman Allah ini dengan jelas memberikan gambaran bahwa dalam pendidikan tujuannya adalah yang pertama di sini ada tujuan yang berarti bahwa pendidikan merupakan pewaris budaya, sementara tujuan kedua pendidikan berarti mengembangkan potensi dari uraian di atas. Maka dapat kita diketahui bahwa tujuan pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 ini adalah yang pertama untuk menyiapkan manusia di sini peserta didik untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mampu untuk berperan aktif dan mengembangkan amanat-amanat kekhalifahannya. Kedua, di sini juga untuk menyiapkan manusia peserta didik yang memiliki pengetahuan yang dapat bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain maupun untuk masyarakat sekitar ya, teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang nilai pendidikan di dalam Al-Hadis. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Hadis yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaqi. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah pendidikan akhlak dapat dilakukan sejak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini akan berpengaruh pada pendidikan masa selanjutnya. Pendidikan yang ditanamkan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap kehidupan dewasanya yang tampak secara lahiriah. Orang tua dan guru sudah harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, terutama dalam berakhlak. Karena masa anak-anak adalah masa di mana mereka itu untuk meniru. Mereka akan meniru apa saja yang dilihat dan didengar tanpa tahu maksudnya itu apa. Jika orang-orang yang di sekitarnya itu melakukan perbuatan yang baik, maka anak tersebut juga akan berbuat baik. Akan tetapi, jika orang-orangnya di sekitar itu melakukan perbuatan yang buruk, maka secara tidak langsung anak juga akan berbuat buruk.
Semua orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, yang tahu cara berbakti kepada Rabb-nya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, dan berbuat baik kepada sesamanya. Selanjutnya hadis yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah dalam hadis ini menjelaskan tentang asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam seperti pada asas peragaan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik dan benar. Dalam asas ini, pendidik itu memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk tiruan, seperti model-model dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas dan pengajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang diinginkan. Asas ini diupayakan melalui penggunaan berbagai macam alat peraga secara wajar, yaitu dengan memperagakan pelajaran dengan percobaan, seperti membuat herbarium. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memperagakan sewaktu mengajarkan materi pada umat-umatnya, seperti yang dikenal dengan sunnah fi'liyah. Selanjutnya hadis yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man katama ilma ajmahumullahu bilijamim minan nar. Artinya, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Tuhan akan mengekangnya dengan kekangan dari api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah yang pertama, perbuatan mendidik atau mengajar adalah perintah yang wajib dilaksanakan dan barang siapa yang mengelak dari kewajiban ini akan diancam dengan siksa kekangan api neraka. Selanjutnya, perbuatan mendidik atau mengajar adalah perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah dengan hal yang sangat banyak. Selanjutnya, perbuatan mendidik atau mengajar adalah merupakan amal kebijakan jariah yang akan mengalirkan pahalanya selama ilmu yang diajarkan tersebut masih diamalkan oleh orang yang belajar tersebut. Selanjutnya, perbuatan mendidik atau mengajar adalah amal kebijakan yang dapat mendatangkan maghfirah dari Allah. Perbuatan mendidik atau mengajar adalah perbuatan yang sangat mulia karena dapat mengolah organ manusia yang mulia. Selanjutnya, hadis yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Artinya, siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak ada kebaikan untuknya. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan belajar, di mana ilmu pengetahuan adalah hal yang penting bagi kehidupan agar manusia dapat menciptakan salah satu tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di bumi. Oleh sebab itu, seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu agar dapat memahami hakikat kehidupan dan juga isinya, serta mengetahui bagaimana proses penciptaan manusia menurut Islam dan makhluk lainnya, agar kita dapat mengerti akan hakikat penciptaan manusia sehingga bertambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan belajar menurut Islam dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia diharuskan untuk menuntut ilmu atau biasa disebut dengan belajar. Dalam Islam, belajar juga memiliki keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian, para malaikat akan membentangkan sayap untuk orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, orang yang belajar adalah orang yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya, orang yang belajar akan mendapatkan pahala. Orang yang menuntut ilmu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Selanjutnya, orang yang belajar akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dan orang yang menuntut ilmu
sama dengan berjihad. Selanjutnya, hadis yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayatah. Artinya, sampaikanlah dariku walaupun seayat saja. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah yang pertama, Islam adalah wahyu ilahi yang berlainan dengan kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan juga rasa manusia. Islam adalah agama yang sempurna. Bagi umat Islam, wajib untuk mengajak kebijakan, kebajikan, dan melarang perbuatan dari kejahatan. Wajib bagi umat Islam itu untuk mengajak orang lain ke jalan Allah dengan hikmah yang penuh dengan kebijaksanaan. Wajib bagi umat Islam untuk menyempurnakan risalah Islam kepada orang yang menuntut orang lain menurut kemampuannya. Dan sebagai umat Islam, wajib dari sebagian umat Islam itu untuk memperdalam ajaran dari Islam itu sendiri. Sekian dari saya, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga teknis dalam video ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.